Diduga terjadi korsleting listrik, mobil pickup bermuatan drum BBM terbakar di Katingan, Kalimantan Tengah. Kebakaran hebat membuat warga khawatir terjadi ledakan. Mobil pickup bermuatan BBM terbakar hebat di kilometer 13, Desa Banut, Kalnaman, Katingan Hilir, Katingan, Kalimantan Tengah kemarin petang. Dalam video amatir, warga menyaksikan dari kejauhan khawatir terjadi ledakan. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit damkar tiba di lokasi kebakaran. Seluruh badan mobil pickup ludes terbakar. Diduga mobil pickup mengalami korsleting listrik di mesin yang memicu percikan api, lalu menyambar drum berisi BBM di belakang mobil. Kayaknya konslet dari mobilnya. Terus dia ngangkut apa itu, Bu? Ngangkut minyak. Arah kemana, Bu? Arah ke Kasongan kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir mobil pickup berhasil menyelamatkan diri. Hingga kini Polres Katingan masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sopir dan pemilik mobil pickup. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ades Hatta, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah yang tengah parkir tiba-tiba terbakar hebat di kawasan Ciracas, Jakarta Timur malam tadi. Kobaran api nyaris membakar bangunan di depannya. Kondisi terkini makin gede apinya. Aduh, gila. Aduh, nyamber, aduh. Api membumbung tinggi membakar sebuah mobil mewah di Jalan Raya Bogor, kilometer 25 Ciracas, Jakarta Timur, Senin malam. Besarnya kobaran api nyaris merembet ke bangunan restoran cepat saji. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga terjadi korsleting listrik. Saat kejadian, mobil terparkir dengan kondisi mesin mati dan pemilik mobil berada di dalam restoran cepat saji. Mobilnya lagi saya tinggal, saya lagi makan, lagi pesan makan, terus tiba-tiba dari security teriak-teriak, cari tahu siapa yang punya mobil ini. Nah, ketika udah saya samperin mobilnya, saya buka pintu mobil, api udah mulai jalar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian yang dialami korban mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Belasan rumah kontrakan di Jalan Nirbaya 2, Pinang Ranti, Jakarta Timur pada Senin malam terbakar. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu kontrakan. Api dengan cepat membakar sekitar 15 rumah kontrakan di Jalan Nirbaya Pinang Ranti, Jakarta Timur pada Senin malam. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Lokasi rumah yang padat sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Diduga kebakaran berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu kontrakan yang ditinggal penghuninya. Apinya dari kos-kosan itunya, sumber apinya. Tapi setelah menyala kita langsung respon ke pemadam kebakaran. Korsleting atau apa, Pak? Apa kompor? Kita nggak tahu korsleting atau kompornya, kan kita belum, besok baru kita tindak lanjutin turun. Ini ada penghuninya nggak, Pak? Ada penghuninya nggak? Semua ada penghuninya, semua ada. Tapi selamat semua? Selamat semua. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran kini ditangani Polsek Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. 4 pemuda di Goa, Sulawesi Selatan jadi bulan-bulanan masa karena menyerang rumah warga. Keempat pelaku dievakuasi polisi untuk menghindari anarkis warga. Empat remaja yang diduga menyerang rumah warga di Kelurahan Pacinong, Kecamatan Sombu Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi bulan-bulanan warga. Polisi yang tiba di lokasi persembunyian para pelaku mengevakuasi keempat remaja dari kemarahan warga. Meski sudah dievakuasi petugas, sejumlah warga yang geram berusaha menghakimi pelaku saat digiring ke mobil polisi. Keempat pemuda dibawa ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Tanpa alasan yang jelas, keempat pemuda dihakimi massa setelah menyerang rumah warga. Evakuasi kami dari Polres Goa, Pakmor. Sekarang kami anak untuk evakuasi yang diduga pelaku terus Polres. Usai dievakuasi, 4 remaja kemudian diamankan di ruang SPKT Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, gembong pencurian kendaraan bermotor di Bangkalan Madura dibekuk polisi di rumah pelaku saat sedang pulas tidur. 6 unit sepeda motor hasil curian diamankan polisi sebagai barang bukti. Aksi penggerebekan oleh Satreskrim Polres Bangkalan ini membuat tersangka MM benar-benar tidak bisa berkutik di rumahnya sendiri. Pelaku masih tidur saat digerebek dan hanya bisa pasrah saat polisi mengikat tangan serta menggeledah rumahnya. Warga Bangkalan Madura ini memang sudah lama jadi target pihak kepolisian setempat karena keahliannya dalam beraksi menggasak sepeda motor milik para korbannya. Tak hanya tersangka MM, polisi juga berhasil membekuk 3 kawanan curanmor lainnya, termasuk seorang penadah hasil kesehatan tersangka MM dan kawan-kawannya. Kawanan curanmor ini tak hanya menyasar sepeda motor di rumah warga, tapi juga mengintai korbannya yang sedang lalai saat parkir sepeda motornya di parkiran pinggir jalan raya. Pelaku memang sudah menjadi target operasi Satreskrim Polres Bangkalan. Pada saat operasi Sikat Semeru 2021 dan kita dapat berhasil untuk mengamankan mereka. Para pelaku ini kami amankan di rumah mereka masing-masing. Selain 6 sepeda motor yang berhasil diamankan sebagai barang bukti saat penggerebekan, polisi juga menemukan sejumlah kunci letter T yang biasa dipakai pelaku saat beraksi. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sakhrawi, Ainus melaporkan. Kepergok mencuri burung, 2 pemuda ditangkap warga setelah sepeda motornya masuk ke saluran air. Oleh warga, kedua pelaku diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Curug. Dua pencuri burung ditangkap warga setelah sepeda motornya masuk ke dalam saluran air saat akan melarikan diri. 2 pemuda tanggung ini nekat mencuri 2 ekor burung milik warga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten di siang hari. Akibat aksinya ini, pelaku nyaris babak belur dihakimi warga yang berdatangan ke lokasi kejadian. Beruntung kedua pemuda selamat dari amukan warga yang sudah dikuasai emosi. Setelah sejumlah polisi datang dan mengevakuasi keduanya ke Polsek Curug untuk diperiksa. Peristiwa bermula saat pemilik burung yang akan keluar rumah untuk membeli makanan memergoki satu dari pelaku membawa burung dari rumahnya. Melihat burungnya dibawa pelaku, korban berteriak hingga akhirnya warga yang ada di lokasi mengejar dan menangkap pelaku. Saya ngeliat di jendela, ada orang ngangkat burung saya tuh. Nah, dari situ saya teriak maling kan, dia langsung naik ke motor. Kebetulan warga udah pada kumpul gitu. Ya dari situ udah ketangkapnya. Diamankan 2 orang pelaku pencurian burung. Jadi jenis burungnya kacer, jenis burungnya. Yang kemudian diamankan berikut barang bukti, dibawa ke Komando Polsek Curug. Pelaku biasanya keliling permukiman dan mengincar rumah yang menggantungkan burung peliharaan di depan rumah sebagai sasaran pencurian. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir terus mengepung permukiman warga desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh. Hingga Senin siang, akses jalan masih sulit dilalui. Sementara sejumlah warga pilih mengungsi ke rumah saudara atau tempat yang disediakan oleh pemerintah. Hingga hari keempat, banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Aceh Besar belum juga surut. Di desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, ketinggian banjir sekitar 70 cm. Ya pakai rakit lah. Jumlah rumah yang terendam banjir pun meningkat, tercatat hingga 283 unit. Sebagian warga memutuskan untuk mengungsi, namun banyak juga yang memilih bertahan di rumah guna menjaga harta benda mereka. Hari ini naik dari yang kemarin, kira-kira 10-15 cm lah, bertambah. Mudah-mudahan hujan nggak tambah lagi, besok bisa reda. Warga gimana Bang? Keluarga sudah saya ungsi tempat famili di Banda Aceh. Ketinggian air mungkin sepaha lah di dalam sana. Intensitas hujan yang masih tinggi membuat pihak BPBD Aceh Besar terus bersiaga untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Fokus kita pada usaha
kegiatan evakuasi warga-warga yang terjebak di baik di asrama pesantren panti asuhan maupun warga-warga yang tinggal atau domisili di kampung-kampung. Banjir akibat curah hujan yang tinggi membuat debit air sungai meluap. Warga pun berharap Pemda setempat dapat menormalisasi sungai agar kejadian banjir tidak kembali berulang setiap tahunnya. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Satu rumah hancur serta puluhan rumah warga terendam lumpur setinggi 50 cm akibat tanggul penahan air milik perusahaan tambang jebol. Bencana tanah longsor ini terjadi di Desa Tapung Gaya, Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Longsor terjadi akibat tingginya debit hujan hingga tanggul penahan air milik salah satu perusahaan tambang di wilayah tersebut jebol. Jebolnya tanggul membuat puluhan rumah milik warga tertimbun tanah longsor dengan ketinggian sekitar 50 cm. Bahkan satu rumah rata dengan tanah terkena limpasan longsoran. Longsor juga merusak sejumlah fasilitas sekolah di wilayah tersebut. Kini warga dibantu TNI Polri terus membersihkan lumpur yang merendam rumah warga.